Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Puji syukur dan milik Allah, salawat dan salam semoga Allah tak mencurahkan melimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah ayat ke-110. Berarti kalau 110 itu sudah 110 hari ya Pak ya? Belum. Hah? Iyalah 110 hari, kita satu ayat satu. Kan bukan itu lah. Artinya ini pengajian sudah 110 hari Pak. Kalau Senin sampai Jumat jangan dihitung. Hari. Ya. Allah berfirman, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Aqim, dirikan, as-sholat, sholat. Wa'atu, dan berikan, keluarkan, az-zakat, zakat. Wa ma tuqaddimu, dan apa saja yang dikerjakan, apa saja yang kamu kerjakan, li anfusikum, itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Kembali kepada diri kalian sendiri. Mama tuqaddimu li anfusikum, akan kembali kepada diri kalian sendiri. Min khairin, dari kebaikan. Dari kebaikan apa saja yang kalian kerjakan itu akan kembali kepada diri sendiri. Tajiduhu, kamu akan mendapatkannya, mendapatkan indallah, mendapatkan pahala indallah, di sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, basirun, Allah Maha melihat. Ini meneruskan ayat yang kemarin. Jadi ahlul kitab itu tidak akan pernah berhenti, terus akan mengganggu, mendorong, menggiring umat Rasulullah untuk kembali menjadi kafir. Karena sifat hasud dan dengkinya mereka itu seperti itu. Nah, bagi umat Rasul, atas sikap mereka, sikap ahlul kitab yang iri dengki terhadap umat Rasul, sikapnya adalah dilawannya bukan dengan perang, bukan. Tetapi meskipun perintah awalnya adalah untuk bersabar, kemudian Lut di surat Taubah itu untuk diperangi. Dilanjutkan ayat yang ke-10 surat Al-Baqarah ini, kalau ada orang yang dengki, orang yang hasud, orang yang tidak menyukai kita, orang yang membenci kita, maka perintahnya adalah bagi orang yang dibenci, orang-orang benci, maka wa aqimus sholat, kata Allah, dirikanlah sholat. Meskipun banyak orang yang membenci, banyak orang yang menghina, maka justru malah harus diperkuat keimanannya dengan sholat. Jangan dibalas dengan cacian, jangan dibalas juga dengan makian, jangan dibalas juga dengan kebencian. Dibalasnya dengan malah tingkatkan keimanannya dengan sholat. Perbanyaklah sholat. Perbanyaklah sholat. Nah, harus diingat,
Saya sering menyampaikan, kenapa ini perintahnya itu aqimus sholat? Kenapa perintahnya aqimu, dirikan sholat? Bukan, kan kalau dalam bahasa itu ada aqoma, yuqimu, ada aqoma yuqimu, iqamatan, ada fa'ala, yaf'alu, i'lan. Jadi ada aqoma, qoma itu mendirikan, membuat lurus, membuat berdiri tegak, itu aqoma. Tapi kalau fa'ala itu mengerjakan. Kenapa dalam Al-Quran tidak aqilus sholat, kerjakan sholat, tidak menggunakan kata fa'ala, tetapi menggunakannya lafaz aqoma? Kenapa menggunakan aqoma tidak fa'ala? Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Aqoma itu mengandung makna ide kualitas dan kelengkapan. Jadi kalau orang yang sholatnya khusyuk, lengkap, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, itu aqoma. Tetapi kalau orang sholat dengan menggunakan fa'ala, dia mengerjakan sholatnya itu dia tanpa khusyuk, syarat rukunnya juga sering ketinggalan. Waktu sholatnya pun kapan dia mau, bukan di awal waktu, kapan dia mau sholat. Artinya dia hanya sekedar menggugurkan sholat, maka itu disebut kalau itu hanya fa'ala, mengerjakan sholat. Lalu perintah Allah itu adalah aqimus sholat, bukan fa'ala sholat. Bukan mengerjakan sholat, tapi buatlah tegak lurus, buatlah menjadi buatlah tegak, buatlah menjadi lurus sholat itu, buatlah menjadi berdiri tegak. Artinya lengkapi semua syarat dan rukunnya. Kualitas isinya juga, sholatnya harus berkualitas. Kalau hanya sekedar melaksanakan sholat, itu bukan aqamah sholat. Yang kedua, mana yang kedua itu ada kontinuitas dan kontinuitas. Ya terus menerus Pak sholatnya. Jadi terus menerus sholatnya, tidak hari ini sholat jam 12 pokoknya, atau subuh lah, hari ini subuh jam 4:30, besoknya subuhnya jam 5:30, besoknya lagi jam 6. Jadi terus menerus dan dijaga Pak sholatnya itu, waktu sholatnya dijaga terus. Makanya dalam Al-Quran disebutkan hafidhu alas sholawat, jagalah sholat, waktunya juga dijaga. Nah itu aqimus sholat. Beda dengan orang yang mengerjakan sholat yang asal-asalan, waktunya juga asal-asalan, mengerjakan sholatnya pun asal-asalan, asal gugur kewajiban. Nah itu adalah fa'ala. Maka hasilnya akan berbeda. Dan makna aqimus sholat juga itu membuat lurus, ibadahnya lurus, juga sosialnya juga lurus. Ibadahnya lurus, sosialnya juga, dalam bermasyarakat juga lurus. Maka kalau dia sholat, tetapi ketika dia di hubungan dengan antar sama, atau dia dalam mencari nafkahnya tidak lurus, itu dia hanya bukan qomas sholat, bukan mendirikan sholat, tapi dia hanya fa'ala sholat. Makanya banyak orang sholat tapi masih mau korupsi, kan dia banyak orang sholat tapi mau mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Kenapa? Karena dia hanya mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Maka jangan aneh ya, jangan aneh kalau dia Islam suka sholat tapi dia korupsi. Dia sholatnya hanya fa'ala, bukan aqamah, bukan mendirikan, tetapi dia hanya mengerjakan sholat. Ya, itu nggak usah aneh. Nah, itu aqimus sholat. Jadi perintahnya ketika ada orang
lawanlah dengan melaksanakan sholat. Satu, sholat. Yang kedua, waktu zakat, keluarkan zakatnya. Zakatnya mau zakat, mau sedekah. Kalau aqimus sholat itu hubungan horizontal. Kalau yang bilang vertikal, vertikal kan? Kalau aqimus sholat itu hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Maka ini aqimus sholat itu adalah ibadahnya ibadah ubudiyah seorang hamba dengan Allah. Nah, kalau wa'atuz zakat ini ibadahnya ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial. Ibadah sosial. Nah, perintah Allah bagi untuk melawan orang yang hasud, orang yang iri, orang yang membenci, orang yang lawanlah dengan satu ibadah ubudiyah, perketat keimanannya dengan sholat. Perbanyaklah sholat. Yang kedua adalah melakukan ibadah ijtimaiyah, ibadah sosialnya. Dengan apa? Dengan zakat, sedekah. Lawannya dengan zakat. Kalau sedekah, sedekah subuh, Pak Berbudi sedekah subuh, ada bala-bala, ada apa lagi? Ada kue, ada nah, itu namanya apa namanya? Ini namanya ibadah ijtimaiyah. Jadi ibadah sosialnya ada. Ada keutamaan infak subuh itu apa? Keutamaan orang yang infak subuh. 2 malaikat turun ketika ada orang yang menginfakkan di waktu subuh. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan, ya Allah ganti orang yang berinfak. Malaikat itu minta kepada Allah untuk mengganti orang yang infak subuh. Kemudian bagi orang yang pelit, Allahumma a'ti mumsikan, bagi orang yang pelit, ya Allah juga malaikat juga berdoa supaya bagi orang yang pelit tidak mendapatkan apa-apa, mendapatkan kerugian, dia yang mendapatkan kerugian. Itulah hebatnya kalau mau sedekah, kalau mau infak ya silakan dari subuh, selesai sholat subuh cari untuk bersedekah. Jadi itu yang ada 2 macam ya, untuk melawan orang yang menghina, membenci, orang yang hasud. Satu, hanya perketat, perkuat keimanan dengan sholat. Yang kedua sebagai hubungan ibadah vertikal, ibadah ubudiyahnya. Kemudian ibadah ijtimaiyahnya adalah dengan melakukan zakat. Kemudian yang ketiga, wa ma tuqaddimu, apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kita kerjakan, di anfusikum, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Min khair, apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan itu, di anfusikum akan kembali kepada diri kalian sendiri. Saya berbuat baik, tidak mungkin pahalanya buat Pak Budi. Ya, tidak mungkin. Saya berbuat baik, tidak mungkin pahalanya buat Abah Urus. Itu kembali kepada kita sendiri. Tajiduhu indallah, itu akan ditemukan, akan kalian temukan, akan kamu dapatkan indallah pada rezeki Allah. Maka sekarang ya berlomba-lombalah berbuat baik. Ada keistimewaan bagi orang yang menyegerakan atau dia berlomba-lomba kebaikan itu. Orang yang selalu berlomba-lomba melaksanakan kebaikan, ada keistimewaan buat dia. Apa keistimewaannya itu? Dia akan dikabulkan doa yang mungkin permintaannya itu tidak mungkin permintaan dikabulkan, tapi Allah kabulkan. Masih ingat Nabi Zakaria dengan istrinya?
Nabi Zakaria sudah tua, istrinya juga sudah tua, sudah menopause istrinya itu. Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah, ya Allah, minta anak, ya, ya sudah, minta anak ya, minta. Nabi Zakaria minta anak, istrinya minta anak. Padahal istrinya sudah menopause, Pak, tidak mungkin dia melahirkan. Tetapi Allah sampaikan, kata Allah, fastajabna lahu, kami kabulkan iya, kami kabulkan iya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan anaknya bernama Yahya. Wa aslahna lahu azwajah, dan Allah buat istrinya hamil. Allah buat istrinya hamil, istrinya Zakaria itu hamil. Kenapa doa Nabi Zakaria itu sampai dikabulkan? Kuncinya adalah innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu selalu menyegerakan kebaikan. Selalu menyegerakan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang umpamanya sebelum orang datang menyampaikan infaknya semua dengan bala-balanya, orang lain jam 4 sudah kasih di sini. Orang lain jam 3 sudah kasih di sini. Itu orang yang cepat berbuat kebaikan. Nah, kalau kita ingin dikabulkan doa itu, segeralah berbuat baik secepat-cepatnya. Makanya kalaupun sholat, waktu masjid sebelum azan itu harus di masjid. Kalau mau dikabulkan doanya. Nah, Nabi Zakaria wa yad'una raghaban wa rahaban. Nabi Zakaria itu kalau berdoa dia penuh harap dan cemas. Jadi selain juga selalu mempercepat kebaikan, berbuat baik, dia juga berdoanya raghaban wa rahaban penuh dengan khusyuan. Jadi itu ya, jadi ada doa yang tidak mungkin saja dikabulkan oleh Allah, dan dikabulkan. Itu kan luar biasa. Apalagi doa kita yang mungkin saja dikabulkan, itu mungkin. Tetapi kenapa Allah tidak dikabulkan? Mungkin ada yang menghalangi, atau mungkin ditunda, atau mungkin belum dikabulkan lambat itu karena kitanya belum banyak melakukan kebaikan. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di Al-Zalzalah itu gimana? Zalzalaha wa akhrajal ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Qala zalzalaha yawma idin la yatahsaha bi anna rabbaka wahalaha yawma idin yasdurun nasu ashtatan yuraw amalahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan Allah itu tahu. Allah itu melihat. Maka jangan ragu untuk melakukan kebaikan, apalagi kalau kebaikan itu besar. Yang kecil aja Allah tahu. Allah lihat, apalagi kalau yang besar. Segede kesik oleh Allah tahu, apalagi kalau kebaikan itu segede balkoni. Ya, itu surah Baqarah ayat 110. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf